Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Alvina Putri dengan NIM 1204230035. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tugas 2. Nah, untuk tugas 2 di sini yaitu ada step prosedur, trigger, dan DCL. Di mana di sini kita akan menambahkan 3 tabel, yaitu membuat tabel obat, membuat tabel transaksi obat, dan tabel log transaksi obat terlebih dahulu. Nah, setelah di sini kita akan membuat database-nya terlebih dahulu. Nah, tabel database-nya sudah terbuat, lalu kita klik ke tugas 2 ini. Nah, kita di SQL ini akan membuat create tabel obat, transaksi obat, dan log transaksi obat. Di sini saya sudah membuat ini. Nah, untuk yang create tabel obat 035, ini 035 NIM saya. Di sini terdapat ID obat, nama obat, dan harga obat. Di mana ID obat ini dengan tipe data integer, nama obatnya dengan tipe data varchar, dan harga obatnya dengan tipe data integer. Kemudian di bawahnya di sini ada create tabel transaksi obat 035. Ini 035 adalah NIM saya. Di mana 035 yang ada di dalam video ini adalah NIM saya. Di transaksi obat sendiri ada terdapat ID transaksi dengan tipe data integer. Lalu di sini ada auto increment primary key. Jadi ID-nya transaksi tidak akan ke double. Lalu kemudian di sini ada ID pasien dengan tipe data integer, dan di sini ada ID obat dengan tipe data integer. Kemudian di sini ada jumlah obat dengan tipe data integer juga. Kemudian di sini ada waktu transaksi dengan tipe data time step. Dan ini ada default current time step. Di sini ada foreign key-nya ID obat, reference obat 035 ID obat, di mana dia memiliki hubungan, yaitu ID obat di sini akan mengambil ID dari tabel obat di sini. Kemudian di bawahnya ada create tabel log transaksi obat 035, di mana di sini ada ID log dengan tipe data integer, lalu di sini juga auto increment primary key, dan di sini ada ID transaksi dengan tipe data integer, dan juga total harga dengan tipe data integer. Kemudian di sini ada foreign key, di mana ID transaksi ini mereference di tabel transaksi obat 035 ID transaksi. Jadi ID transaksi di sini mengambil ID transaksi dari tabel transaksi obat di sini. Kemudian kalau sudah kita bikin seperti ini, langsung saja kita go atau kirim. Nah, ini tandanya tabelnya sudah terbuat, dan di sini juga sudah ada tabel log transaksi obat, dan transaksi obat. Kemudian selanjutnya di bawahnya di teks 2 ini jalankan kode DML berikut, memasukkan beberapa data ke tabel obat dan juga memasukkan transaksi pembelian obat pasien. Nah, di sini saya juga sudah memisahkan ini. Jadi kita ke SQL lagi, lalu kita kopikan yang tadi. Di sini kita akan menambahkan data di obat 035 ini dengan ID, dengan memuat ID obat, nama obat, dan harga obat. Value-nya di sini ada untuk ID obatnya 101, untuk nama obatnya paracetamol, dan harga obatnya 5.000. Di sini juga bisa ditambah jika mau. Semisal harganya bisa juga seperti ini. Lalu di sini ada insert into transaksi obat, di mana ini menambahkan transaksi obat untuk ID pasiennya 1, ID obatnya 102, dan juga jumlah obatnya 3. Lalu di sini ada untuk ID pasiennya 2, ID obatnya 103, yang tadi 102, yang sekarang 103. Jadi ini datanya terserah aja, misal ingin menambahkan ke ID pasiennya itu 4, kemudian ID obatnya 104, lalu jumlah obatnya 5. Nah, bisa langsung dikirim aja. Nah, di sini akan memunculkan yaitu berhasil ditambahkan. Kita juga bisa cek di sini untuk di obat dan di kolom. Nah, di sini sudah ada ID obat, nama obat, dan harga obatnya. Kemudian di transaksi, ini di sini juga ada ID transaksi, ID pasien, dan ID obat dengan jumlah obatnya. Dan juga waktu transaksinya, transaksi yang paling sesuai dilakukan. Kemudian di sini lalu masuk ke teks 3, yaitu buatlah trigger untuk menambah record di tabel transaksi obat ketika terjadi transaksi di tabel transaksi obat. Kemudian kita di SQL lagi, lalu kita membuat trigger. Di sini saya juga sudah membuat trigger, akan saya jelaskan. Jadi di sini ada delimiter. Biasanya kalau nggak ada itu ada errornya. Di sini kita create trigger dengan nama after insert transaksi 035. Lalu after insert on transaksi obat 035
035. For each row begin declare, ini di declare untuk harganya yaitu dengan tipe data integer. Kemudian dia akan select harga obat dari harga untuk harga from obat 035, di mana ID obat sama dengan new ID obat. Kemudian di sini ada insert into log transaksi obat, di mana ini memuat ID transaksi dan juga total harga dengan value new ID transaksi, new jumlah obat dikali harga. Kemudian kita akan jalankan. Ketika dijalankan, nah nantinya ini berhasil. Kemudian kita ke query lagi, terus kita juga ke transaksi obat karena kita mau lihat untuk jumlah obatnya. Nah jumlah obatnya ini yang ini 3525. Kita mau pakai ID obat yang 104 aja. Dan di sini jumlah obatnya 5. Dan kita ID obatnya kita pakai yang 104. Jumlah obatnya kita tambahin, kita buat 2 untuk transaksi obatnya. Ini permisalan pasien itu melakukan transaksi obat 2. Dan kita kirim. Nah di sini udah berhasil. Kemudian kita cek di select untuk triggernya. Kita cek langsung di sini di log transaksi obat. Di sini akan ada. Nah di sini akan ada ID lognya 1, ID transaksinya 5, kemudian total harganya 12.000. Karena tadi kita lihat di kolom yang transaksi sekarang. Nah di transaksi ini yang ini kan tadi ID transaksinya 5, ID pasiennya 5, ID obatnya 104, jumlah obatnya 2. Kita misal menambahkannya, ini 5, tadi kan 2, terus kita ini 4, ininya 5. Nah, di sini akan ada ID transaksinya, kemudian ID obatnya 104, ID pasiennya 5, ID transaksinya 6. Otomatis ke trigger di sini. Jadi di transaksi obat ini ketika kita melakukan transaksi seperti tadi, maka akan masuk di lognya itu di sini, di log transaksi obat. Untuk total harganya ini. Kemudian selanjutnya buatlah store prosedur untuk transaksi obat di tabel transaksi obat dengan parameter ID obat, jumlah obat. Nah, di sini kita ke tugas 2. Lalu kemudian kita membuat create prosedur. Nah, di sini juga saya sudah membuat prosedurnya. Di mana ini create prosedur tambah obat 035. Di sini in PID pasien dengan tipe data integer, kemudian ID obat dengan tipe data integer, dan juga jumlah obat dengan tipe data integer. Jadi kita bisa menambahkan transaksi hanya dengan call tambah obat ini tadi. Jadi misal di call tambah obat terus 2 103 5. Jadi kita nggak perlu insert into bla 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 bla. Nah di sini begin insert into, karena di sini sudah ditambahin insert into transaksi obat, ID pasien, ID obat, jumlah obat, value, P ID pasien, P ID obat, P jumlah obat. Nah, jadi kita coba untuk call tambah obatnya gini. Ini kalau sudah, kita langsung kirim aja. Nanti di sini akan ada tulisan prosedur. Nah, di sini kalau udah ada berarti sudah berhasil. Terus apakah berjalan atau tidaknya kita coba call. Nah, ini berhasil. Coba kita tampilkan lagi. Select call. Nah, di sini akan ada ID transaksi 7, ID pasiennya 2 yang baru kita tambahkan dengan ID obat 103 dengan jumlah obatnya 5. Dan di sini ada waktu. Kemudian kita lihat apakah di log berubah juga karena kita menambahkan transaksi. Kita coba select from transaksi. Nah, di sini ada juga ID lognya 3, ID transaksinya 7. Kemudian total harga dari yang ditambahkan tadi 15, karena di ID obat tadi itu 3.000 kita nambahinnya obat yaitu 5, jadi total harganya yaitu 15.000 gitu. Kemudian di tax 5 kita masuk ke tax 5, yaitu buatlah 2 user first name dan last name dari nama mahasiswa, kemudian tambahkan akses user sebagai berikut. Misalkan nama mahasiswa adalah O. Jadi karena nama saya Aisyah Alvina Putri, jadi first name saya Aisyah dan last name saya Putri. Di sini kita masuk ke Windows App dulu, kita ke CMD. Dan di sini kita masuk ke exam, MySQL, dan bin. Kemudian di sini kita masuk ke si root. Karena di root kita nggak nambahin password apapun, jadi langsung di next aja. Jadi kita masuk ke tabel ke database-nya aja dulu. Tadi kita pakai tugas 2.
Nah, kalau sudah masuk ke MariaDB tugas 2 di sini, kita bisa tambahin untuk akses di mana first name-nya hanya bisa insert. Dimana di sini kita grant insert on tugas 2 untuk aksesnya dia di semua tugas 2 dia bisa insert dengan ini adalah Aisyah, jadi user yang bisa insert semua di tugas 2 yaitu Aisyah, lalu identified by Aisyah 123. Ini 123 adalah passwordnya, saya masukkan, kemudian kita enter. Kalau query oke berarti tandanya sudah berhasil. Kemudian kita coba karena kita berhasil untuk menambahkan ini, di mana di sini ID obatnya 104, kemudian nama obatnya ibuprofen, harga obatnya karena tadi sudah ada, kita coba 100. Jadi ditambah 100, ditambah 105, harganya 5 kemudian kita insert. Nah, berhasil untuk sebelumnya kita insertnya bukan lewat situ, tapi kita masuknya ke sini, ke Aisyah. Passwordnya tadi Aisyah 123. Mohon maaf saya salah. Jadi kita masuk ke username Aisyah dulu, baru kita insert. Coba kita insert lagi ID obatnya, namanya, harganya 143. Nah, di sini query oke berarti kita berhasil untuk insert. Kemudian coba kita select ya. Kita akan select all, kita akan select all from obat 035. Apakah bisa? Kurang tanda ini, mohon maaf. Nah, di sini akan ada tulisan error karena user Aisyah ini tidak memiliki akses untuk di tugas 2 itu untuk select obat 035. Oke, kita exit lagi. Kita masuk ke root lagi, kita menggunakan tugas 2. Kemudian di sini kita akan memberi akses untuk last name, yaitu agar dapat untuk select tetapi tidak bisa akses untuk insert. Jadi di sini kita kasih grant. Di sini insertnya adalah jadi select on tugas 2 untuk semua ininya Putri. Kita kasih akses ke Putri. Kemudian passwordnya saya bikin Putri 123 dan kita enter. Nah, kalau query oke berarti bisa. Lalu kita exit lagi, all exit. Kita masuk ke usernya Putri, passwordnya Putri 123. Nah, di sini kita pakai dulu use tugas 2. Kemudian di sini karena kita memberi aksesnya grant select, jadi dia nggak bakal bisa untuk insert. Misal kita insertkan ini, kita enter. Nah, akan ada tulisan error karena dia tidak memiliki akses untuk, si Putri ini tidak memiliki akses untuk insert. Tapi ketika kita select misal obat, dia bakal muncul. Di sini ada paracetamol dan juga tidak hanya di obat saja, tetapi di transaksi obat 035. Kita coba ya. Di sini akan muncul juga transaksinya, karena di sini kita memberi akses untuk bisa select semuanya di database tugas 2. Kalau di sini nggak kita kasih ini, misal kita kasih cuma titik terus obat 035, dia akan bisa nge-select obat 035 saja, tidak sampai yang transaksi juga. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada beberapa kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Saya mohon maaf, dan juga mohon maaf apabila penjelasan saya masih kurang penjelasan saya masih belibet dan juga masih kurang terlalu dipahami. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf juga apabila ada penyampaian yang salah ataupun yang tidak saya sengaja. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.